Yang lu bakal lihat ini adalah beberapa kumpulan screenshot dari hasil yang gue dapatkan dari dunia maya. Dan gue yakin buat kalian yang pemikirannya itu sangat skeptis, pasti kalian mikir, apakah benar semua orang punya kesempatan yang sama di dunia maya ini untuk mendapatkan hasil-hasil seperti ini? Dimana gue sendiri pun sudah menjadikan gue studi kasus. Orang yang bukan siapa-siapa, shot gini-gini doang, tapi bisa menghasilkan ratusan juta setiap bulannya. Secara konsisten. Beneran guys, bisa. Dan untuk gue tahu bahwa framework yang gue pakai itu beneran bisa, gue coba aplikasikan ke akun-akun lain. Dan ternyata bisa juga. Dan dari semua studi kasus ini memberikan gue suatu konklusi bahwa ini adalah zaman emas untuk kalian yang pengen mendapatkan penghasilan lewat dunia maya ini. Buat kalian yang mencari side hustle atau bahkan passive income, ini saatnya. Kenapa bisa dibilangin zaman emas? Karena gue ngelakuin ini semua gak butuh modal sama sekali. Modalnya dalam konteks uang ya guys ya. Jelasnya gue butuh otak gue dan HP dan internet untuk ngelakuin ini semua. Jadi gue bakal share kalian 7 sumber pendapatan yang menurut gue potensinya bisa ratusan juta, bahkan ngebantu kalian dapat 1 miliar pertamanya kalian untuk 12 bulan ke depan. Dan untuk kalian tahu sumber pendapatan mana yang cocok untuk kalian, gue udah siapin pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah kira-kira seberapa lama sih waktunya, seberapa mudah sih gue ngelakuin di rumah, mungkin nggak? Karena ngomong pada ya kan bakal ngelakuin ini setelah jam kerjanya kalian kan, berarti kan dari jam 6 sore sampai jam 12 malam kalian bakal ngerjain hal tersebut. Udah kalian coba tanya itu. Pertanyaan berikutnya adalah, uangnya tuh cukup signifikan gak buat kalian? Menurut gue orang tuh bisa bener-bener konsisten banget kalau misalkan goal uangnya tuh cukup signifikan. Kalau misalkan uangnya terkesan receh, gue yakin kalian pasti juga males. Kalian harus pikirin kira-kira timelinenya berapa lama dan kalian punya goal terhadap uang tuh berapa banyak. Agus Leo benar bisa menghasilkan ratusan juta setiap bulannya. Nah pertanyaan kalian yang realistis buat kalian, uangnya berapa banyak yang cukup signifikan untuk kalian tuh pengen kerjain setiap harinya. Dan terakhir adalah, seberapa nikmat kalian ngelakuin ini semua? Apakah kalian berasa sesuatu yang baru? Apakah kalian berasakan itu lagi belajar? Apakah kalian berasa seru banget setelah kalian melakukan aktivitas dari jam 6 sore sampai jam 12 malam ini dan habis itu kalian berasa fun? Seberapa nikmat tuh sumber pendapatan ini yang kalian rasakan? Coba jawab pertanyaan ini sebelum memilih sumber pendapatan yang gue bagikan di video ini. Gue akan mulai dari hal yang paling gampang banget yang gue yakin semua orang tuh bisa, yaitu yang namanya Clipper. Jadi kan sekarang lagi zaman podcast sana podcast ini kan, tapi kan tuh sifatnya long form, panjang. Nah dengan sekarang sosial media makin banyak, alhasil orang-orang yang long form ini, yang buat podcast ini, butuh distribusi ke konten short formnya untuk jadi konten waterfallnya. Oleh karena itu, dari video 40 menit, dia butuh tuh orang yang nge-breakdownin konten-konten per 30 detiknya, per 1 menitnya. Dan tren ini dipopulerkan oleh platform yang namanya WOP di Amerika Serikat, dan di Indonesia gue lihat udah makin banyak yang adopsi, dan gue yakin banget tren ini kagak mungkin mati selama tren long form podcastnya tuh selalu ada. Karena begitu ada long form podcastnya, orang kan selalu ngeklip. Mulanya kenapa lu bisa bilang mudah bro? Karena kalian itu bisa langsung pakai AI aja. Ada beberapa alat-alat AI yang contoh di sini namanya Opus. Itu bener-bener bisa langsung nge-breakdownin kalian punya long form video jadi short formnya. Tapi buat kalian yang nonton gue di sini, gue mau kasih kalian suatu hack lainnya. Yaitu kalian bisa pakai namanya Gemini. Jadi selama podcastnya kalian itu ada di YouTube, kalian bisa copy link URL-nya, terus kalian paste ke Gemini, terus minta ke dia breakdownin mana timestamp yang menurut dia viral. Dari sana kalian langsung bisa bikin kalian punya klip-klip berdasarkan Gemini punya rekomendasi. Kenapa gue merekomendasikan Gemini? Karena Gemini sama YouTube itu adalah satu perusahaan. Gue udah pernah cobain sendiri dan memang menurut gue timestamp Gemini sangat daging. Memang dilawan sama Opus mungkin terkesan lebih manual, tapi untuk kalian bisa mendapatkan klip yang viral, menurut gue probabilitasnya lebih besar kalau misalnya kalian memakai Gemini. Dan begitu udah viral, emang dapat duitnya gimana bro? Pertama kalian bisa pakai aja platform pakai WOP, tapi itu Amerika Serikat, nggak banyak orang bisa akses kalau misalkan kalian tidak memakai VPN. Kalau misalnya gue punya rekomendasi, kalian bisa cek aja beberapa kreator-kreator di Indonesia yang membuka jasa Clipper. Contohnya Agus Leo Halim pun, kalau kalian bisa cek highlightnya gue, kalian juga bisa mendapatkan uang dari jadi Clipper ini. Jadi contohnya kalian itu ngambil Agus Leo Halim suara berkelas, itu kan udah ada di YouTube kan, kalian copy linknya, kalian paste ke Gemini, abis itu kalian clipin sesuai dengan apa yang Gemini ngomong. Menurut Gemini itu daging. Begitu kalian mendapatkan 500.000 views, kalian dapat sekian. Begitu kalian dapat 1 juta views, kalian dapat sekian. Untuk kalian mendapatkan penghasilan contoh sampai puluhan juta, menurut gue sesuatu yang mudah banget. Jadi kita ngomongin 1 bulan itu ada 30 hari kesempatan. Tiap harinya kalian bikin 8-10 klip. Harapannya ada satu yang bisa sampai 500.000 sama 1 juta. Potensinya kalian untuk sebulan itu menurut gue bisa sampai 15-30 juta rupiah setiap bulannya. Menurut gue ini sangat mudah banget.
karena semua orang bisa. Lanjut adalah yang namanya content curator. Jadi kalian pasti udah sering denger namanya content creator, di mana kreator itu memberikan kesan kayak seakan-akan kalian itu harus create sesuatu yang original segala macam kan ya. Sekarang tuh lagi zaman orang-orang tuh merangkum. Contoh kita ngomongin podcast lagi. Podcast ada juga yang ngerangkum, yang nge-curate apa sih yang mereka dapat dari podcast tersebut. Dan ini tuh banyak banget formatnya. Tapi format yang menurut gue paling gampang, paling effortless, dan paling besar probabilitasnya untuk viral adalah formatnya carousel di TikTok. Banyak banget gue liat podcast-podcast suara berkelas seperti itu dijadikan carousel terhadap apa sih yang mereka dapatkan dari podcast episode tersebut. Dan mungkin kalian bingung, kayak oke, terus dapat duit puluhan juta, ratusan jutanya dari mana bro ya? Jadi contoh dari podcast berkelas, kalian langsung bikin yang namanya lnk.id, link it. Habis itu kalian masuk ke add new blog, kalian affiliatein produknya sekelas atau apapun yang menurut kalian itu bisa sesuai, bisa relevan dengan isi carousel tersebut. Yang agak tricky di sini adalah kredit. Untuk melakukan ini semua jelas kalian harus memberikan kredit ya guys ya ke konten-konten yang kalian curate. Jangan klaim itu adalah konten originalnya kalian, selalu memberikan kredit. Dan di sini gue asumsi kalau misalkan kalian itu pengen mencari 10 juta dan digital product yang kalian affiliatekan lewat dari link itu harganya mungkin 200.000, kalian affiliatekan berarti kalian mungkin bisa dapetin 50%, jadi kalian dapat 100.000. Dari 100.000 menuju 10 juta berarti kalian hanya butuh 100 sales. 100 sales dibagi 30 sehari 3. Menurut gue sangat achievable banget. Ide penghasilan berikutnya adalah AI agency. Jadi udah umum banget kan orang-orang itu bikin agency untuk bikin konten lah, bikin website segala macam. Tapi sekarang menurut gua dengan AI makin canggih, makin banyak orang tuh pengen tahu gimana cara menggunakan AI-nya biar dia punya perusahaan tuh lebih efisien lagi. Jadi buat kalian yang udah fasih dalam AI, kalian tuh bisa langsung jadi konsultan-konsultan yang bisa mengaplikasikan AI ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan AI. Mungkin kalian agak bingung, gue juga belum fasih. Pertama, kalian bisa nonton konten-konten gue terhadap AI, itu semua gratis, kalian tinggal konsumsi aja. Kedua, kalau misalkan kalian masih berasa belum tahu prompt apa yang harus kalian lakukan, kalian bisa melakukan namanya master prompting. Gue pernah bahas topik ini lebih detail lagi di video gue sebelumnya. Nah dari sini kalian bisa nge-charge orang lamsam aja untuk workflow-nya setiap perusahaan ini diaplikasikan kira-kira berapa duit, bisa ranging dari 10 juta sampai 100 juta, tergantung seberapa kompleks kalian punya workflow. Ide paling berikutnya adalah TikTok affiliator. Ini yang mungkin udah agak lama tapi masih nggak banyak orang kerjain karena orang masih mempunyai stigma kalau misalnya lu jadi kreator di TikTok itu harus yang keren-keren juga. Padahal kalau misalnya kita benar-benar lihat genre TikTok affiliator ini, atau bahasanya gue adalah e-commerce creator, orang-orang yang bikin konten yang memang sudah tujuannya langsung jualan. Kalian lihat deh tipe-tipe kontennya. Tanpa mengurangi rasa hormat, terkesan sangat mudah kan ya. Jelasnya memang ada beberapa hal yang mereka itu harus lakukan secara teknis, gue paham. Tapi kalau misalkan dibandingkan sama orang tuh bikin roll konten seperti ini, terkesan ini kan kayak PR banget. Belum editing-editingnya, kayaknya banyak banget yang harus dikerjakan. Sedangkan kalau misalkan TikTok affiliator ataupun bahkan Shopee affiliator, terkesan kan itu benar cuma review barangnya itu udah cukup. Dan jadi di sini menurut gue tuh sangat gampang banget kalian itu bisa mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan lewat TikTok affiliate dengan bikin konten review aja. Kenapa lu bisa bilang gampang ya bro? Karena ngomong padanya, kalau misalkan kalian di sini demen belanja juga, dibandingin barang itu tidak produktif menjadi pengeluaran kalian, mendingkan jadikan barang itu asetnya kalian untuk bisa menghasilkan kalian duit lewat TikTok affiliate ataupun Shopee affiliate. Gue ulang sekali lagi, kalian udah sering belanja kan ya? Dibandingin ini jadi pengeluarannya kalian, mendingan kalian jadikan ini jadi aset produktifnya kalian. Gimana caranya? Kontenin, kalian jadiin keranjang kuning. Mau di platform apapun, mau TikTok, Shopee, YouTube, silahkan. Dan gue mau garis bawahi semua ya guys ya. Bahkan kalian di sini demen baca buku pun, kalian tuh sekarang bisa keranjang kuningin buku di YouTube, TikTok, dan Shopee. Berikut adalah jadi YouTuber. Ini mungkin menurut kalian agak aneh ya, kenapa ini masih bisa dibilangin suatu ide sumber penghasilan lainnya, side hustle yang mungkin orang berasa bahwa YouTube mah gimana caranya ya bro ya, udah pasti mati lah, kayak udah kagak ada kesempatan lagi gitu kan ya. Kalau kalian notice, kalau kalian lihat di YouTube-nya kalian, sekarang banyak banget kan ya channel-channel kecil yang di-push sama algoritmanya YouTube. Dan itu adalah kesempatan kita sebagai kreator kecil. Karena zaman-zaman dahulu namanya homepage YouTube itu tuh sangat mengamplifikasikan kreator yang sudah dapat traction. Tapi karena dia pengen kreator-kreator kecilnya itu juga mempunyai suatu kesempatan yang sama, alhasil dia itu bikin algoritma di mana kreator-kreator kecil pun diberikan kesempatan di YouTube homepage-nya juga. Oleh karena itu cocok banget buat kalian yang sekarang mempunyai aspirasi untuk bikin YouTube. Dan penghasilannya di mana bro? Sekali lagi namanya AdSense. Kalau kalian lihat, gue punya framework yang gue aplikasikan ke beberapa akun-akun lainnya juga bisa menghasilkan sekian banyak. Gue nggak tahu buat kalian, tapi menurut gue ini cukup signifikan untuk kalian kerjain. Apalagi kalau misalnya kalian tuh memang
mempunyai bisnis di dunia maya, menurut gue YouTube adalah satu-satunya platform yang bikin kalian itu punya hubungan. Kalau misalnya Instagram, pasti kan kayak gini kan ya bentuknya ya, ataupun TikTok lah, ataupun Shopee nggak apa-apa, pasti kan gini, ya kan? Masih kayak seakan-akan ya gue nggak suka sama lu, skip. Kalau misalkan YouTube, terutama kalian yang nonton video gue sampai sini, kan pikir deh, kan udah begini kan, kalian tuh udah nyerap gue punya informasi 5-10 menit. Kayak terkesan seakan-akan kalian udah kenal si Agus nih. Jadi hubungannya apa? Kalian itu kagak cuma dapat duit dari AdSense doang, kan juga build kalian punya relationship dengan calon customernya kalian di masa depan. Jadi menurut gue no brainer banget buat kalian tuh mulai YouTube sekarang juga. Berikutnya adalah edu creator. Ini yang mungkin pada umumnya itu orang berasa agak aneh. Lu masuk ke media sosial harusnya lu bikin sesuatu yang entertainment, yang menarik. Tapi gue lihat ada suatu renaissance, ada suatu gerakan di mana makin banyak praktisi edukasi masuk ke dunia maya ini. Di sini kuncinya adalah praktisi guys. Kalian udah harus mempunyai keterampilan. Saat kalian sudah mempunyai keterampilan, kalian harus pikirin gimana caranya keterampilannya kalian itu bisa dijual. Yang bahasa kerennya adalah productize yourself. Jadi dirinya kalian keterampilannya apa kan bikin jadi suatu produk. Mau itu ebook, mau itu e-course, apapun itu. Sifatnya itu jadi produk yang akhirnya produk tersebut bisa dijual berkali-kali. Produksi satu kali, jual berkali-kali. Yang bahasa kerennya adalah digital product. Dan ini gue lihat momentumnya makin ekstrim, makin banyak peluang di industri produk digital ini. Kalian bahkan bisa cek salah satu website builder yang orang-orang pakai untuk jualan digital product ini, namanya Linkit, ini masih makin rame banget orang-orang yang ngomongin. Bahkan udah ada yang jualan raket pedal lewat Linkit, bahkan udah ada yang jualan pisang coklat lewat Linkit. Kayak banyak banget use case yang menarik untuk kalian itu coba mulai pelajaran namanya lnk.id. Memang penghasilannya berapa sih bro jadi edu creator ini? Pasti nggak seberapa dibandingkan endorsement. Gue kagak tahu definisi kalian seberapa gimana, tapi udah banyak banget orang-orang kreator-kreator lewat platform namanya lnk.id menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran setiap bulannya. Jadi kalau misalkan ditanya seberapa signifikan, kalian yang bisa jawab. Tapi gue pribadi ngelihat miliaran lewat produk digital yang kagak ada COGS-nya. Sekali lagi ya guys ya, produk digital tuh orang tuh kasih lihat 1 miliar, itu 1 miliar tuh beneran bisa masuk ke kantongnya kalian. Dibandingkan kalau misalkan produk fisik, itu bisa aja 1 miliar tersebut rugi guys. Karena ada namanya harga modal, ada namanya ads segala macam. Jadi produk digital buat kalian yang mempunyai keterampilan, menurut gue ini ladangnya ijonya ampun-ampun. Berikut adalah kalian yang mempunyai kemampuan tapi kalian kagak pengen kelihatan mukanya. Kalian bisa jadi yang namanya the ghost producer. Jadi kalian lihat kalian punya teman-teman yang mempunyai keterampilan luar biasa, contoh penulis lah, fotografer lah, mereka mungkin kagak tahu gimana caranya mereka itu bisa mempunyai kesempatan di dunia maya ini. Kalian bilang bahwa udah, lu pokoknya kasih tahu gue lu punya keterampilan, gue bikinin digital produknya, gue bikinin content planningnya. Terus lu pada jadi produsernya orang tersebut. Gue lihat ada beberapa studi kasus yang ini bisa menghasilkan sampai puluhan juta, ratusan juta. Jadi kalian punya expertise dibandingkan kalian itu malu pakai diri kalian sendiri untuk ngelakuin ini semua. Kalian punya kenalan untuk personal itu dijadikan edu creator tersebut. Menurut gue ini sangat underrated banget. Layaknya di zaman dahulu ada yang namanya ghostwriter. Gak banyak orang tuh bisa nulis buku, alhasil jadilah jasa ghostwriter. Jadi ada hantu, yaitu orang yang nulis buat buku tersebut. Itu tuh udah umum banget. Menurut gue, potensi orang-orang yang jadi ghost producer akan makin besar lagi. Terutama orang-orang yang mempunyai bisnis frameworknya tapi kagak mau kelihatan di depan kamera seperti ini. Bonus buat kalian nonton sampai sini adalah software dengan AI yang makin tajam banget. Kayak semuanya, kayak setiap minggu kayak seakan-akan selalu ada perkembangan yang baru. Menurut gue makin gampang juga orang tuh bikin software. Dan seperti yang kalian tahu, kalian begitu udah bikin software itu kan produksi sekali dan jualnya berkali-kali juga. Jadi kalau misalkan kalian itu bikin suatu platform SaaS, software yang sifatnya itu bisa berlangganan, kalian bisa gunakan AI dan habis itu kalian bisa langsung jualan aja. Menurut gue ini potensinya juga luar biasa karena baik lagi bisa nggak pakai modal. So itu adalah semua sumber-sumber pendapatan yang gue rasa cocok buat kalian lakukan, terlepas kalian itu mau di umur berapapun. Jelasnya yang penting adalah buat kalian yang benar-benar serius mempunyai waktu luang dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Awal-awal akan sangat PR banget, tapi begitu kalian dapet sistemnya, ini tuh benar-benar bisa jadi kayak passive income. Kayak layaknya gue bikin YouTube sekarang udah benar-benar kayak passive income kan. Kayak gue kagak ngapa-ngapain tapi bisa mendapatkan duit sekian. Jadi gue harapin semua warga kreatif yang nonton gue sampai sini benar-benar serius banget, bener beraksi sekarang juga sebelum kalian ketinggalan kesempatan emas ini. Gua kagak tahu guys sampai kapan
dunia maya ini, algoritmanya itu semerakyat ini. Mungkin nggak mendadak tahun depan itu algoritma nggak merakyat. Mungkin aja lo guys ya. Jadi menurut gue, kalian yang udah menerima informasi ini langsung beraksi guys. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Coba kalian komen di bawah. Apakah kalian pengen gue itu ngobrol secara makro, ide penghasilannya jangan cuma di dunia maya dong bro, coba di dunia offline juga. Contoh kita bisa ngomongin franchise, atau bahkan kalian pengen gue ngelebar terhadap yang namanya side hustle lainnya seperti virtual assistant, website designer, atau bahkan kalian pengen gue coba bandingin semua sumber pendapatan ini dengan passive income seperti crypto dan stocks. Coba komen di bawah. Itu aja guys, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share temen kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.